Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya, yaitu tentang jarak pada dimensi 3. Kenapa Bapak beri video ini? Karena Bapak rasa kalau cuma melihat foto mungkin kalian belum paham, karena ini banyak ada hitung-hitungannya dan juga perlu penjelasan bagaimana kita menentukan jarak dalam dimensi 3. Jarak dalam dimensi 3 itu bisa jarak titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang, atau garis ke garis, atau bidang ke bidang. Nah, diperlukan kalian harus bisa menghayalkan, karena dalam dimensi 3 di sini contohnya gambarnya kubus, yang di belakang kan tidak kelihatan kalau tidak kita putar dari ke depan. Istilahnya kalian harus bisa membayangkan yang di belakang bagaimana titiknya kalau dihubungkan dengan titik ini. Nah, ini Bapak contohkan di sini. Ini adalah gambar kubus. Cara penulisan kubus yang harus diingat, ini kubus contoh dalam dimensi 3, itu penulisannya ingat ya seperti ini: A, B, C, D. Alasnya dulu A, B, C, D. Lalu lanjut di sini sama E, F, G, H. Nah, jadi penulisan abjadnya ini jangan sampai salah. Kalau salah itu nanti kita menentukan jaraknya salah juga, karena posisi hurufnya juga tertukar. Nah, di sini Bapak contohkan rusuknya adalah 10 cm. Artinya panjang titik A ke titik B itu 10. Berarti sama rusuk yang lain B ke C. Padahal di sini kan kalau dari gambar miring ya, padahal ini rata. Kalau kita putar ke muka sama seperti ini bentuknya. Nah, berarti ini sama BC 10, CD 10, AD 10, AE 10, BF 10, GC 10, GH 10. Nah, jadi kalau dia 10 berarti rusuk-rusuknya ini panjangnya 10. Itu yang harus diingat dulu. Nah, kemudian kita ke contoh yang pertama. Tentukan jarak titik F ke titik G. Coba kalian lihat, F ke G. Apakah ini rusuk? Ya, rusuk. Rusuk kan? Ini sama dengan ini. Sama. Nah, berarti jarak titik F ke G itu sama dengan 10 cm, karena rusuknya adalah 10 cm. Nah, selanjutnya jarak titik A ke titik H. Coba kalian lihat, A ke titik H. Nah, berarti dia miring ya. Nah, membentuk diagonal di sisi. Coba kalian lihat. Kalau kita putar ke sini, berarti H-nya di sini ya. A ke H. Nah, Bapak ambil gambarnya langsung. Coba kalian putar. A-nya sebelah sini, D yang di belakang sini, kemudian H di atas, E di atas. Nah, coba lihat di sini. Berarti ini kan rusuk-rusuknya 10. Berarti AD 10, kemudian AE 10, EH 10. Nah, yang ditanya adalah diagonalnya. Nah, diagonal ini berarti bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, coba lihat di sini. Nah, berarti kalian harus menggunakan dengan cara Pitagoras mencari AH ini. Nah, AH sama dengan sisi-sisinya ditambahkan 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 100 tambah 100 200. Kemudian kita hilangkan akarnya, disederhanakan. 100 ini kan bisa diakarkan, berarti 100 kali 2 akar 100 10. Maka jawabannya adalah 10 akar 2. Jadi AH itu 10 akar 2. Itu cara manual. Nah, sekarang Bapak ajarkan bagaimana cara cepatnya. Cara cepatnya adalah jika mencari diagonal itu maksudnya yang miring ya. Nah, yang miring yang ada di sisi. Contoh sisi yang mana? AF. Sisi ya. Sisi. AF diagonal. Nah, kemudian FH. Sisi juga di atas. Tapi dia miring. Nah, itu diagonal maksudnya. Kemudian BG. Nah, itu miring juga ya. Kemudian kalau yang di belakang coba lihat CH. Nah, itu miring juga, sisi juga. Kemudian tadi AH sama yang di bawah BD. Nah, itu miring juga, sisi di sisi kubus. Nah, itu rumusnya adalah
Rumus diagonal sisi itu sama dengan A akar 2. Nah, ini rumus. Kalian boleh mencatat jika mencari jarak yang ada diagonal sisi yang Bapak sebutkan tadi, yang ada di sisi tapi miring, maka kalian tinggal mengganti A dengan rusuknya. Kalau A rusuknya 10 berarti sini 10 akar 2. Nah, langsung dapat ya, tidak usah dihitung. Jadi jaraknya adalah 10 akar 2. Ingat, yang diagonalnya di sisi. Nah, sisi atas, sisi samping membentuk miring, bawah, atas, belakang, yang penting dia membentuk sisi miring. Itu maksudnya diagonal sisi. A akar 2. Tidak perlu menghitung, tapi di sini Bapak jelaskan cara menghitungnya di sini. Tapi kalau boleh langsung boleh. Yang penting benar jawaban angkanya, ya kan? Jadi intinya kalau diagonal sisi rusuknya ditambahi akar 2. Ini jawabannya langsung 10 akar 2. Lanjut. Jarak titik A ke G. Kalian lihat. A ke G. Nah, dia diagonal. Tapi tidak di sisi. Dia di dalam. Nah, di dalam bidang. Artinya dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dia membentuk diagonal tapi di dalam. Ini bukan diagonal sisi. Tapi diagonal ruang namanya. Contoh diagonal ruang yang lain yang mana? Ini A ke G tadi. B ke H. Nah, ini di dalam. Tapi dia miring. Coba lihat. B ke H. Atau C ke E. Nah, sama ya. Diagonal membentuk miring tapi di dalam. D ke F. Nah, ada 4 diagonal ruang. Nah, ini kalian lihat. Kalau cara manualnya seperti ini. Nih, kita ambil perseginya yang mana? A ke G. Berarti yang diambil adalah ACGE. Nah, ini miring. Kotaknya yang miring yang kita ambil. Nah, A ke G. AC kenapa 10 akar 2? Kalian lihat di sini. AC tadi diagonal sisi ya. Miringnya di sisi. Berarti langsung tambahi akar 2, 10 akar 2, ya kan? Kemudian CG ini kan rusuk, berarti sama 10. EG, coba lihat EG. Nah, dia miring tapi di sisi, berarti tambahi akar 2, 10 akar 2. Nah, baru kita mencari AG. Nah, coba lihat, ini kan segitiga. Berarti 10 akar 2 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 10 akar 2 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. Akar 2 pangkat 2 hilang akarnya. Tambah 10 pangkat 2 100. Ini 200, jadinya 300. Nah, 100-nya diambil supaya bisa diakarkan, berarti 100 kali 3. 100 akarnya 10. 10 akar 3. Ini cara manual. Kalau cara cepat bagaimana? Diagonal, namanya tadi apa? Diagonal ruang. Rumusnya adalah A akar 3. Rumusnya A akar 3. Ini yang perlu diingat, diagonal sisi rumusnya A akar 2, diagonal ruang rumusnya A akar 3. A akar 3 berarti 10 akar 3. Langsung dapat ya. Nah, jadi ini boleh digunakan cara cepatnya. Yang penting kalian harus tahu apakah itu diagonal sisi atau diagonal ruang. Kalau diagonal sisi di sisi-sisi bentuknya menjadi miring. Kalau diagonal ruang yang di dalam, tadi ada 4 yang Bapak contohkan ya. 10 akar 3. Nah, sekarang kita ke jarak titik A ke garis CE. Coba kalian lihat. A ke garis CE. Kita garis CE. Berarti jarak titiknya ini kita ke sini, ke tengah-tengah ke sini. Nah, Bapak gambarkan seperti ini. CE kemudian titik A. Berarti yang ditanya ini anggap di sini huruf K. AK yang dicari. Berarti kita cari AE-nya berapa, AC-nya berapa, CE-nya berapa. AE. Coba lihat AE. AE ini rusuk, berarti 10. 10 ya. AC. Coba lihat AC. AC adalah diagonal sisi, berarti tambah akar 2, 10 akar 2. Kemudian CE. CE adalah diagonal ruang di dalam ya. Berarti tambah akar 3. Nah, akar 3. 10 akar 3. Yang ditanya AK. Nah, mencari AK jika bentuknya seperti ini, maka cara mencarinya adalah
yang membentuk huruf L itu dikali. Berarti 10 dikali 10 akar 2 di atas. Nah, kemudian sisanya yang miring itu di bawah. Nah, langsung aja. Itu rumusnya ya. 10 dikali 10 akar 2 dibagi 10 akar 3. Coret 10-nya. Kemudian ada akar 3 di bawah. Kalau dalam matematika akar tidak boleh di bawah. Berarti harus dikali dengan akar tersebut. Nah, ini harus sama dikali. Maka 10-nya tidak ada temannya. Berarti tulis akar 2 kali akar 3. Tinggal dikali yang di dalam 6. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang. Nah, ini. Karena tidak bisa dibagi, berarti jawabannya langsung jawabannya ini. Nah, jadi jawabannya ini. Ini tidak ada cara cepat ya. Ini caranya memang seperti ini. Rumusnya ini. Kemudian lanjut. Jarak titik A ke BCGF. Coba lihat. Titik A ke bidang BCGF. Dia ke bidang. Kalian jangan melihat bidangnya aja, langsung aja A ini kemana yang dekatnya, ke B kan. Ini kan dia berdiri, anggaplah bidang berdiri, berarti jaraknya langsung ke AB aja langsung jawabannya. Walaupun dia ke bidang, tapi yang dilihat yang sebentuknya tegak lurus dengan A yang mana, huruf B ya. Berarti jawabannya langsung, jawabannya adalah 10. Maka Bapak tulis AB, jaraknya AB sama dengan AB. Kemudian jarak titik A ke bidang BDHF. Coba lihat BDHF. Jarak A ke BDHF. Artinya jarak A ini ke tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah AC. Coba BDHF sini. Nah berarti A ini jangan ke atas sini. Tapi dia di bawah. Karena letaknya di bawah berarti jaraknya ke bawah sini. Jangan ke atas sini. Nah jadi pertengahan dari AC. Jadi Bapak tulis setengah dari AC. AC tadi adalah diagonal sisi 10 akar 2 ya. Jadi tinggal dibagi 2 10-nya. 10 bagi 2, 5 akar 2. Nah sekarang kita lanjut. Jarak titik A ke bidang BDE. Coba lihat di sini. A ini BDE. Kalian buat BDE. BDE ini berarti membentuk segitiga karena dia 3 huruf. BDE. Nah, membentuk segitiga. Bidangnya itu karena ini bukan tegak, BDE tadi kalau yang sebelumnya bidangnya kan langsung tegak. Jadi jarak A tadi ke bawah sini. Tapi karena di sini ke miring, bentuknya segitiganya miring, berarti A ini langsung ke bidang miringnya ini. Nah, coba lihat di sini. Karena segitiganya condongnya mendekati huruf yang ditanya, maka itu rumusnya cara cepat nih, langsung cara cepat ya Bapak ajarkan. Itu sepertiga dari diagonal ruang, sepertiganya, karena dia mendekat ke titik yang ditanya. Jadi sepertiga dari AG. AG tadi diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Nah sepertiga dari 10 akar 3. Karena tidak bisa dibagi, langsung aja 10 per 3 akar 3. Ini jawabannya langsung. Nah biasanya kalau pertanyaan titik ke bidang yang bentuknya segitiga ada 2. Bapak contohkan yang lain. Jarak titik E ke bidang BDG. Coba lihat. Ini E ke bidang BDG. Nah, coba lihat berarti dia condongnya menjauhi huruf. Kalau tadi mendekati, kalau ini menjauhi. Kalau dia menjauhi, maka rumusnya adalah 2 per 3 kali bidangnya. Diagonal ruang tadi. Diagonal ruangnya adalah EC ya. Ini EC. Berarti 2 per 3 kali 10 akar 3. Karena bidang diagonal bidang tadi kan tambahi akar 3. Tinggal dikali 2 kali 10. 20 per 3 akar 3. Ini jawabannya. Nah jadi intinya jika segitiganya menjauhi titik, maka 2 per 3 dikali ini. Diagonal ruang tadi. Yang rumus cepat tadi 10 akar 3. Kalau segitiganya mendekati berarti 1 per 3. Itu ya. Nah sekarang jarak garis AE ke garis CG. Kalian lihat AE ke garis CG. Dia sama-sama lurus ya. Sama-sama berarti jaraknya langsung ini aja. A ke C. Boleh juga E ke G. Sama kan? A ke C. Berarti A ke C tadi diagonal sisi. Diagonal sisi apa? Tambahi akar 2. 10 akar 2. Kemudian jarak bidang ABCD yang di bawah
ke bidang EFGH yang di atas. Berarti pilih aja salah satu. Berarti A ke E atau B ke F atau C ke G sama aja. Berarti itu 10 ya. 10. Nah, ini penjelasan dari Bapak. Semoga kalian jelas dan dapat memahami materi ini. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.